Renungan Harian Senin 31 Agustus 2020. Pekan Biasa ke-22. Yesus diutus bukan hanya kepada orang Yahudi. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 1-5, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 4 ayat 16-30. Saudara-saudariku terkasih, dalam Kongres Misionaris Nasional Italia di Vatikan tanggal 21 November 2014 dengan tema "Semua generasi dipanggil untuk menjadi misionaris", Paus Fransiskus mengatakan, semua umat Kristen dan bukan hanya beberapa orang saja dipanggil untuk memperkuat semangat misionarisnya dan pergi keluar untuk mewartakan sukacita Injil. Misi pewartaan Injil menjadi tanggung jawab semua orang. Saudara-saudariku terkasih, kisah Injil Lukas hari ini mengisahkan tentang Yesus ditolak di Nazaret, menekankan beberapa aspek penting dalam hubungan dengan panggilan dan tugas perutusan Yesus. Pertama, khotbah Yesus pertama di Nazaret. Teks khotbah Yesus dikutip dari kitab Nabi Yesaya, bab 61 ayat 1-2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberi pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan selanjutnya Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kutipan nas Nabi Yesaya ini berisikan tentang kedatangan Mesias yang telah dinyatakan dalam diri Yesus Kristus dan dibuktikan melalui tugas pelayanannya, yakni menyampaikan kabar gembira, membebaskan orang yang tertawan, menyembuhkan orang yang buta, dan menghadirkan kerajaan Allah. Kedua, Yesus diutus bukan hanya kepada orang Yahudi. Saudara-saudariku terkasih, kesaksian Yesus sebagai Mesias yang telah memenuhi janji Allah mendapat penolakan dari orang-orang Nazaret sendiri. Bukankah ia ini anak Yusuf? Suasana penolakan Yesus ini dimanfaatkan oleh Yesus untuk menjelaskan lebih dalam tentang tujuan pewartaan yang menjiwai karya perutusannya di dunia ini. Ia menjelaskan bahwa tujuan pewartaannya sama dengan Nabi Elia dan Elisa, yakni mewartakan kabar sukacita keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Yesus juga menekankan bahwa sebagai Mesias, ia harus berusaha untuk memutuskan hubungannya dengan orang-orang dekatnya, dengan orang-orang sekampung asalnya, dan membuka pintu pewartaan sukacita Injil kepada orang lain, bangsa-bangsa lain. Karena orang-orang sebangsanya tidak percaya kepadanya, maka terbuka pewartaan untuk bangsa yang lain. Saudara-saudari seiman, kita semua dipanggil untuk mewartakan sabda Allah kepada semua orang. Resiko dari tugas panggilan dan perutusan sabda Allah adalah siap untuk ditolak, tidak dihargai, dan dipertanyakan oleh sesama kita, oleh orang-orang dekat kita. Jangan takut dan berhenti untuk mewartakan sabda Allah. Kita harus berani untuk keluar dari rumah, keluarga, lingkungan, dan ego kita untuk pergi menjumpai saudara-saudari yang membutuhkan, mereka yang miskin iman,
mereka yang buta akan sabda Allah, mereka yang ditindas dengan kesibukan dan kerja hanya untuk mencari dan mengumpulkan harta. Kita sapa mereka dengan sabda Allah. Jangan takut dan jangan bimbang. Roh Allah akan memampukan kita untuk meneruskan kabar sukacita Injil kepada orang lain. Amin.